Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya mau beresin kerudung ya Bunda, karena kerudungnya sudah berantakan. Ini kerudung sudah saya decluttering Bunda, cuma memang kalau decluttering nggak sekaligus ya. Kalau ada yang memang nggak saya pakai, saya decluttering. Dan ini kerudung juga dipakai sama Mbak Ara juga ya Bunda. Mungkin kelihatannya dua box ini banyak ya Bunda, tapi karena ini saya pakai sama Mbak Ara, jadi kan buat dua orang gitu, nggak terlalu banyak sih menurut saya. Saya juga terus karena masih ada, misalnya kalau ada dress code gitu harus pakai kerudung warna apa gitu, saya harus punya. Jadi makanya saya nggak bisa decluttering banyak-banyak Bunda. Kalau saya decluttering banyak, kadang kita membutuhkan, kita harus beli lagi gitu Bunda. Jadi ini kerudung-kerudung yang memang sudah saya pilihin ya Bunda, nggak terlalu banyak sih menurut saya. Nah, sambil saya beresin kerudung, saya mau memberikan tips menabung sederhana untuk masa hari tua ya Bunda. Setiap orang tentunya menginginkan hari tua atau masa depan yang bahagia, termasuk tentang dalam hal keuangan. Salah satu yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan di hari tua adalah dengan menabung sejak muda ya Bunda. Banyak pertimbangan mengapa kita perlu menabung jauh-jauh hari. Salah satunya karena di hari tua kita mungkin tidak bisa bekerja sekeras waktu muda. Mungkin fisik kita dan pikiran tentunya menurun ya Bunda. Meski demikian, pensiun total bukanlah pilihan terbaik ya Bunda, sehingga banyak orang sengaja mengisi aktivitas masa tuanya dengan pekerjaan yang ringan gitu Bunda. Umumnya mereka akan mengandalkan pendapatan pasif ya, yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Mungkin mengelola hasil investasi atau merawat bisnis yang sudah berjalan sejak lama sepensiun ya Bunda. Idealnya sih di masa pensiun kita memang sudah mencapai finansial yang mapan ya Bunda, yang memang benar-benar sudah tertata gitu, kondisi dimana kita bisa mencukupi kebutuhan hidup tanpa harus bekerja aktif. Namun untuk mencapai kemerdekaan finansial bukanlah hal yang mudah ya Bunda. Jika kamu masih bekerja, rencanakan keuangan untuk menabung sebagai solusi yang bisa dilakukan sejak sekarang. Hasil tabungan ini nantinya bisa digunakan untuk berinvestasi atau untuk membeli aset-aset produktif yang bisa menghasilkan pendapatan pasif secara umum ya Bunda. Jika kamu sudah menghasilkan uang yang cukup dari pendapatan pasif, maka kamu sudah bisa dikatakan telah mencapai kemapanan keuangan ya Bunda. Kalau kamu masih bingung bagaimana caranya menabung untuk hari tua, beberapa tips berikut yang saya akan jelaskan ya Bunda akan mungkin bisa membantu Bunda-bunda dimanapun berada ya. Yang pertama, buat rencana keuangan jangka panjang. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat rencana keuangan jangka panjang. Rencana keuangan ini akan membantu kita itu untuk menentukan tujuan keuangan kita di masa depan, termasuk juga untuk di hari tua ya. Setelah mengetahui tujuan keuangan, kita bisa mulainya untuk menentukan berapa banyak uang yang perlu kita tabung setiap bulannya. Jadi kita harus tentukan rencana jangka panjangnya, uang yang harus ditabung itu setiap bulannya berapa ya Bunda. Kemudian yang kedua, mulailah menabung sedini mungkin. Waktu adalah salah satu faktor penting dalam menabung. Semakin cepat kita mulai menabung, semakin banyak uang yang kita miliki. Untuk kita berkembang ya Bunda, jika kita mulai menabung di usia muda, kita bisa menabung dengan jumlah yang lebih kecil setiap bulannya ya. Namun dengan waktu yang panjang, uang kita akan bisa berkembang menjadi lebih besar. Yang ketiga, buatlah anggaran. Anggaran adalah alat yang penting untuk membantu kita untuk mengontrol pengeluaran. Dengan anggaran, kita bisa mengetahui berapa banyak uang yang kita miliki untuk ditabung setiap bulannya tentunya ya Bunda. Ada beberapa cara untuk membuat anggaran. Kita bisa membuat anggaran secara manual atau menggunakan aplikasi keuangan.
Kemudian yang keempat, sisihkan uang untuk tabungan terlebih dahulu. Salah satu cara terbaik untuk menabung adalah dengan menyisihkan uang untuk tabungan terlebih dahulu ya. Artinya kita harus menabung terlebih dahulu sebelum kita membelanjakan uang untuk keperluan lainnya. Kita bisa menyisihkan uang untuk tabungan secara manual atau menggunakan sistem debit ya Bunda. Jadi kalau kita sudah gajian atau sudah punya penghasilan, sebaiknya kita sisihkan dulu ya. Terserah deh, yang penting kita menyisihkan. Kadang kan kita juga punya setiap bulannya kebutuhannya itu kadang beda-beda ya Bunda, apalagi kalau di kampung banyak kebutuhan, ada sumbangan, jenguk orang sakit dan lain sebagainya ya Bunda. Makanya kita menyesuaikan saja, menyisihkan tabungan itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan kita sudah patokan, misalnya kita sudah patokan 10% tapi ternyata kebutuhan kita itu lebih banyak di bulan itu. Jadi kita sesuaikan saja setiap bulannya ya, agar semuanya itu bisa terkendali, keuangannya tidak morat-marit ya Bunda. Yang kelima, tentukan besaran tabungan. Sebelum memulai nabung, kita perlu menentukan besaran tabungan yang kita tabungkan ya setiap bulannya. Besaran tabungan bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial kita. Jika kita baru memulai menabung, kita bisa mulai dengan nabung dengan jumlah yang kecil terlebih dahulu ya Bunda. Kemudian kita bisa meningkatkan jumlah tabungan secara bertahap. Nah gitu Bunda. Jadi kita harus punya besaran tabungan setiap bulannya, kita sesuaikan dengan kebutuhan setiap bulannya ya Bunda, karena setiap bulan pasti pengeluarannya berbeda-beda ya Bunda. Kadang ada hajatan, ada besuk orang sakit, terus ada kebutuhan yang memang harus kita beli, tiba-tiba servis motor, servis kendaraan dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan saja ya Bunda. Jangan kita budgetkan lebih besar ya Bunda. Jadi tabungan itu jangan kita paksakan ya. Kalau kita ya memang kita harus paksakan, cuma nominalnya itu jangan dipaksakan gitu Bunda, disesuaikan saja. Kemudian yang keenam, kurangi pengeluaran yang tidak penting. Salah satu cara untuk menyisihkan lebih banyak uang untuk menabung adalah dengan mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Kita bisa mulai dengan mengoreksi pengeluaran kita setiap bulannya. Jika kita menemukan pengeluaran yang tidak penting, kita bisa mencoba untuk mengurangi atau menghilangkan pengeluaran tersebut. Jadi kita harus koreksi. Makanya saya selalu bilang catat pengeluaran, catat pemasukan, biar kita itu tahu uang kita itu kemana aja setiap bulannya. Yang ketujuh, gunakan kartu kredit dengan bijak. Kartu kredit bisa menjadi alat yang bermanfaat untuk menabung, namun kartu kredit juga bisa bumerang ya buat kita ya, jika kita itu menggunakannya tidak bijak. Untuk menggunakan kartu kredit dengan bijak, kita harus selalu membayar tagihan kartu kredit tepat waktu dan tidak menggunakan kartu kredit untuk membeli barang yang tidak kita butuhkan. Jadi kartu kredit itu apa ya Bunda? Menurut saya sih nggak begitu efektif ya Bunda, karena kebanyakan minusnya ya Bunda. Bagi saya sih lebih baik kita beli itu cash aja. Yang kedelapan, manfaatkanlah program tabungan berjangka. Program tabungan berjangka adalah program tabungan yang memberikan bunga atau bagi hasil dalam mungkin bank syariah ya Bunda, yang lebih tinggi terus daripada tabungan biasa ya Bunda. Program tabungan berjangka biasanya memiliki jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Itu bisa buat kita itu ada sedikit pemasukan ya Bunda dari bunga tabungan kita. Dengan mengikuti program tabungan berjangka, kita jadi berkomitmen ya Bunda untuk menabung secara rutin. Terus yang ke-9, investasi. Investasi adalah cara lain untuk meningkatkan nilai uang kita, bagi macam seperti investasi bangunan atau mungkin seperti deposito, mungkin saham, properti. Namun sebelum berinvestasi kita perlu mempelajari ya terlebih dahulu dengan instrumen investasi yang kita pilih ya Bunda.
Yang terakhir, konsisten. Kunci utama untuk menabung adalah konsisten. Kita perlu menabung secara rutin, bahkan jika hanya dengan jumlah yang kecil. Jika kita konsisten, nabung kita itu akan bisa mencapai tujuan keuangan kita, terutama tujuan untuk hari tua ya Bunda. Nah, mulai sekarang ini 10 tips menabung itu sederhana, mari kita lakukan ya Bunda untuk hari tua gitu. Nah, ini usaha suami saya ya Bunda, usaha sampingan suami saya. Suami saya punya usaha jualan kandang gitu Bunda, alat-alat untuk kayak kandang ayam, kandang sangkar burung kayak gitu Bunda. Jadi alhamdulillah ya Bunda, kita punya sampingan sedikit untuk masa hari tua kita. Semoga ini lancar Bunda. Dan Bunda juga harus punya rencana-rencana bisnis yang mungkin Bunda bisa kuasai ya Bunda, biar nanti kita punya tambahan penghasilan gitu Bunda. Nah, terima kasih ya Bunda sudah nonton video saya. Semoga video saya menginspirasi Bunda-bunda dimanapun berada. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe ya Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.